Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bih. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, ya, tentang mengetahui atau mempelajari akhlak salafun salih. Bab yang ketiga, kita masih dalam bab yang ketiga, bahwasanya salafun salih, orang-orang salaf itu tidak suka terkenal, tidak ingin ketenaran. Di antara yang apa buktinya, yang kita sampai dalam dari Ahmad bin Yunus halaman 39, qala mu'allif hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi daruni amin, wa an Ahmad bin Yunus al-Yarbu'i haddatsana Muawiyah bin Hafs an Dawud ibni Muhajir an ibni Mukhairis sami'a Fadalah bin Ubaid wa qultu lahu awsini. Qala khisalun yanfa'uka Allahu bihinna. Khisalun yanfa'uka Allahu bihinna. Yani dari Ahmad bin Yunus al-Yarbu'i, dia mengatakan telah menyampaikan kepada kami Muawiyah bin Hafs dari Dawud ibnu Muhajir dari ibnu Mukhairis, ia mendengar Fadullah bin Ubaid wa qultu lahu, ya, ini aku mengatakan kepadanya. Siapa ini maksudnya? Ibnu Mukhairis mengatakan kepada Fadullah bin Ubaid, aku mengatakan kepadanya, ausini, berwasiatlah kepadaku. Dan ini banyak, ya, ketika kita menjumpai orang-orang yang soleh, ini minta wasiat, ini tidak mengapa. Bagaimana para sahabat juga pernah minta kepada Rasulullah SAW untuk berwasiat, ausina ya Rasulullah. Ketika Rasul menyampaikan nasihat yang panjang, seakan-akan nasihat perpisahan, nasihat nasihat yang menjadikan mata menangis, hati bergetar. Ausina, minta ini wasiat. Ini ausini, dia mengatakan berwasiatlah kepadaku. Qala, maka beliau mengatakan, yaitu siapa? Fadullah bin Ubaid, khisalun yanfa'uka Allahu bihinna. Ada beberapa sifat semoga Allah menjadikannya bermanfaat bagimu. Ada beberapa sifat semoga Allah menjadikannya, menjadikan hal tersebut berguna bagimu. Ini doa. Yanfa'uka Allah, semoga Allah menjadikannya bihinna. Jadi semoga Allah menjadikan sifat-sifat itu bermanfaat bagimu. Apa sifat-sifat itu? Perhatikan yang pertama. Ini stata'ta an ta'rifa wa la tu'raf faf'al. Jika kamu mampu untuk mengetahui sesuatu, mengetahui ilmu dan semisalnya, untuk mengetahui tapi tidak diketahui, untuk bisa mengenal orang tapi tidak dikenal orang. Tidak dikenal orang, faf'al, maka lakukan. Iman pertama ini,
Kalau diterjemahkan, kalau engkau bisa untuk tidak dikenal orang, maka usahakanlah. Jadi jika kamu anta'rif, jika kamu jika kamu mampu untuk mengetahui, misalnya untuk mengetahui, bisa untuk mencari tahu dan mengetahui sesuatu, berilmu, tapi wala tu'raf, bisa mengenal tapi tidak dikenal. Tapi kamu tidak dikenal, menjadi orang yang tidak terkenal, tidak dikenal. Kalau kamu mampu bisa begitu, maka lakukan itu. Karena nasihat untuk apa ini? Nasihat untuk supaya jika kamu mampu bisa mengenal orang banyak, tapi kamu nggak dikenal. Siapa kamu nggak ada yang kenal. Maka ini apa? Itu juga nasihat. Terkadang kita kan sebaliknya nih. Kita hadir dalam majelis ilmu. Banyak orang di situ, kok aku nggak dikenal ya? Nggak ada yang negur saya, merasa asing. Akhirnya berikutnya nggak datang lagi. Kenapa? Orang-orang aku nggak ada yang kenal. Mereka pun nggak ada yang mengenal, nggak diajak omong, nggak diajak apa, ya kan? Akhirnya kadang nggak datang lagi. Orang di sana sombong-sombong deh. Kok sekarang beda kayak dulu misalkan? Kan banyak segitu. Akhirnya nggak datang lagi di majelis itu. Nggak masalah. Kita datang di majelis ilmu untuk apa? Untuk mengenalkan diri supaya dikenal orang. Kalau Anda mampu untuk bisa hadir di situ, bisa mengambil faedah istimewa, tapi nggak dikenal orang, lakukan. Kalau kamu bisa lakukan itu, lakukan. Jadi nggak usah peduli dengan orang, nggak dikenal orang, nggak ditegur, udah nggak apa-apa. Kita itu ingin, dan nafsu kita itu memang senang kalau ditegur orang, kemudian disanjung orang, dipuji orang, itu senang nafsunya. Tapi kalau kamu mampu untuk semacam tadi, nggak dikenal orang, bisa mengenal tapi nggak dikenal, bisa melihat nggak dilihat. Ini bisa melihat, tapi maksudnya bukan bisa dilihat nggak dilihat, tapi ini nggak dikenal, nggak terkenal. Lakukan kalau kamu mampu. Ini menjadi pelajaran juga. Intinya terkadang kita itu kan semacam itu tadi banyak. Sekarang saya datang ke sana, cuek aja, banyak orang cuek, bagi saya ini nggak ditegur, nggak disapa, dia sudah. Nah, nanti kan maksudnya nggak dikenal kan? Memang nggak kenal kan? Ya udah, nggak masalah. Jangan menjadikan hal itu kemudian kita tidak hadir lagi dalam majelis ilmu, kita rugi. Kita nggak dapat ilmu. Kita cari ya niatnya kembali kepada niat, ya kan? Innamal a'malu binniyat. Sebenarnya tergantung niatnya. Kita hadir dalam majelis ilmu untuk supaya dikenal orang-orang. Itu sergap sekali datang ke majelis ilmu. Sergap selalu, tidak ada majelis ilmu kecuali dia bisa terkenal. Supaya orang semuanya tahu, atau kita itu tujuannya untuk apa di majelis ilmu? Untuk mencari ilmu yang bisa menghilangkan kebodohan dari kita dan juga nanti dari orang lain. Ilmu yang bisa menjadikan kita semakin takut kepada Allah, dekat dengan Allah, bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan seterusnya. Ya kan? Baik kita itu dikenal orang atau enggak, ya udah terserah. Ditegur orang enggak. Tapi kalau kita, ya kalau bisa mengenal orang. Bukan kan ada ucapkanlah salam kepada orang yang kau kenal dan enggak kepada orang yang tidak kau kenal. Jangan salah. Otomatis kalau di masjid ini kan muslim semua, ya kan, enggak akan salah. Kan kita tidak boleh memberi salam kepada orang kafir. Masjid ini orang muslim lah, ya kan, ya, gitu. Jangan salah. Adapun mereka ngomong mengenal kita atau tidak, ini kan. Ini orang pastinya orang salah perhatikan. Ini status anta'rifa wala tu'raf wala tulfa faf'al. Yang kedua, wa in istata'ta an tasma'a wala takallama faf'al. Asalnya la tatakallama. Ini sering di dalam fi'il mudhari'. Kalau kita belajar bahasa Arab, tafa'ala, ini ikut bahasa anta tatafa'al, ini dihilangkan taknya. Jika engkau mampu, yang kedua, dan jika engkau mampu untuk bisa mendengar saja dan tidak berbicara, lakukan. Maksudnya apa? Enak bisa mendengar
mendengar orang ngomong, mendengar orang memberikan pengajian, enak, lebih enak. Dan nggak usah bicara. Kalau nggak memang penting, nggak ditanya, nggak usah bicara. Jadi nggak terkenal kan? Kan banyak orang diem, tapi banyak ilmunya, apa faedahnya? Ilmunya mungkin lebih baik pada kita. Nggak banyak ngomong. Kalau Anda bisa melakukan itu, bisa mendengar dan nggak usah bicara, kalau mampu misalkan lakukan itu, faf'al, maka lakukan itu. Ada kalanya orang itu, dia sombong, nggak pernah bicara. Dia sombong, nggak pernah bicara, nggak pernah ngobrol. Karena dia hobinya orang ini ngobrol, sedikit ngomong. Kalau nggak ngobrol nggak enak. Tadi apa saja yang diobrolkan ada saja. Nah, kalau orang ngerti dan orang berhati-hati itu kan, makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan au liyasmut. Hadisnya. Berarti siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia ngomong yang baik atau dia diam. Nah, daripada kita ngomong salah, ngomong-ngomong ngerasani orang. Lihat omongan kita itu. Kalau nggak ngerasani orang, ya untuk ngomongkan dirinya sendiri, tapi kan jarang. Walaupun ujungnya kita ngomongkan kita sendiri, ujung-ujungnya nanti mesti nyeret orang lain yang diomongkan, paling enak. Dan yang lain enak juga, ngegongi juga, ditambahi. Kan nggak gibah sudah. Jadi kalau kamu mau bisa untuk mendengar saja dan tidak bicara, lakukan. Maka ini bicara seperlunya, bertanya boleh. Tapi kalau mampu untuk hanya mendengar, tidak bicara, faf'al. Yang berikutnya, wa istata'ta an tajlisa wa la yujlasa ilaika faf'al. Dan jika engkau mampu hanya untuk bisa menghadiri, hanya duduk di dalam majelis taklim, hanya bisa duduk ada menghadiri majelis dan tidak didatangi oleh orang di majelismu, maka usahakanlah, maka faf'al, maka lakukan. Mau datang ke majelis dan tidak butuh orang untuk datang ke majelisnya. Jadi hanya mampu menghadiri majelis dan tanpa butuh dan tanpa orang datang ke majelismu. Maksudnya wala yujlasu ilaika faf'al. Ini kan beratnya. Kenapa? Ini rata-rata ini berlawanan dengan nafsu kita. Ya kan? Orang inginnya, nafsunya itu kepingin terkenal, senang gak terkenal. Demikian juga ingin kalau dia itu bisa ngomong banyak, orang lain mendengar. Padahal yang kalau bisa banyak mendengar, sedikit ngomong. Yang ini sukanya orang itu didatangi daripada mendatangi. Padahal nilai pahalanya ya tergantung niatnya kembali. Tapi orang yang bermajelis kan niatnya lebih enak ya, maksudnya hanya mendengar, mendapatkan. Yang ngomong banyak godaannya. Maka para ustaz-ustaz kita para yang dianggap kalau ustaz-ustaz memang sudah ulama, kalau yang dianggap ustaz ini godaannya besar. Ustaz semakin terkenal, anginnya semakin kencang. Maka harus semakin godaannya semakin besar, gangguannya besar, terutama di hati. Jadi ini, maka tidak masalah kalau Anda dimintai untuk ngajar orang, misalkan ya hanya 1 orang, 2 orang, tidak masalah. Ada 1 orang, 2 orang, tapi dia butuh untuk Anda ajar, untuk ingin bermajelis dengan Anda, tanya, ya udah layani aja. Tidak apa-apa. Jadi tidak mengapa. Nah ini nasihat ini menunjukkan apa?
tidak suka, mereka orang saleh itu tidak suka apa? Ketenaran di depan manusia, tapi mereka sangat ingin dikenal oleh Allah. Tidak banyak bicara di depan manusia, banyak berbicara dengan Allah. Maksudnya mengeluh, mengadu, berkeluh kesah. Lihat, innama asku basi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan keluh kesahku ini kepada Allah. Ucapan siapa ini? Nabi siapa? Ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Jadi ketika Nabi Yusuf nggak ada, kemudian adiknya, sudah, innama asku basi husni ilallah. Ingat ini. Ini tauhid ini. Tidak banyak ngomong pada orang, nggak banyak mengadu pada orang. Innama asku basi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan keluh kesahku, kesedihanku hanya kepada Allah. Allah tahu. Walaupun kita nggak mengadu, tapi ketika kita mengadu berbeda nilainya, ya kan? Berkeluh kesah kepada Allah. Jadi dekat dengan Allah. Ini dikenal oleh Allah. Ini bagus. Nah, ba'dahu. Baik, ikra. Ikra. Wa rajulin qala ra'aitu athara dhammi fi wajhi Abi Abdullah ya'ni al-Imam Ahmad wa qad athna 'alaihi shakhsun wa qila lahu jazakallahu 'anil islami khairan qala bal jazallahu al-islam 'anni khairan man ana wa ma ana. Imam Ahmad, perhatikan. Imam Ahmad, imamu a'immatis sunnah di zamannya. Imamu a'immatis sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan di an-rajulin qala, dari seorang lelaki qala, tidak disebutkan ini siapa. Karena yang dipentingkan adalah bagaimana mauqif, sikap dari Imam Ahmad ketika dipuji dan disanjung. Dan semua orang terkenal, semua orang mengenal Imam Ahmad ini. Ra'aitu athara ghammi fi wajhi Abi Abdullah, yakni al-Imam Ahmad. Aku melihat bekas kegundahan, kesedihan di raut wajah Abu Abdullah, yakni al-Imam Ahmad. Wa qad asna alaihi sahsun, ia telah dipuji dan disanjung oleh seseorang. Ketika disanjung, ini bukan tambah senang, tapi tambah sedih. Wa qila lahu, dikatakan kepada beliau doanya, jazakallahu anil islami khairan, jazakallahu khairan anil islam. Ya karena memang jasa beliau banyak sekali. Maka orang mengatakan, dikatakan pada beliau, semoga Allah memberimu pahala atas jasamu terhadap Islam dengan pahala yang baik. Semoga Allah membalas engkau dan kebaikan atas jasamu terhadap Islam. Kau telah membela agama Islam, berjuangkan sunnah. Qala bal jazallahu al-islama anni khairan. Tapi Imam Ahmad bukan senang, tetapi justru mengatakan bahkan atau justru Allah memberikan Islam pahala karena jasanya. Jazallahu al-Islam, semoga Allah membalas Islam anni, yang telah memberikan jasa kepadaku. Ini kebaikan. Ya, justru Allah memberi Islam pahala karena jasanya terhadapku. Maksudnya ini tidak mau dikatakan Imam Ahmad ini tidak berjasa. Maka di akhirnya mengatakan man ana wa ma ana. Siapa aku ini? Wa ma ana, dan apa kedudukanku, atau dan apalah aku ini. Jadi apa kedudukanku, apa artinya saya? Padahal kita tahu beliau imamu a'immatis sunnah. Ini sikap dan sifat atau sikap mauqif
orang-orang salaf yang ilmunya ini sangat tinggi, ilmu keimanannya. Walakin ma'adzalik, akan tetapi walaupun demikian justru ini ditampakkan ketinggian ilmunya itu dengan ucapannya, dengan sikapnya. Maka semakin orang itu tinggi ilmunya, semakin takut kepada Allah. Iya. Innama yasallahu min ibadi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah itu al-ulama. Namun semakin ilmu seorang itu tidak tinggi atau dangkal, maka terkadang yang diinginkan ini sebatas dunia, syuhrah, ketenaran, pujian dan yang lainnya. Semakin bertambah ilmunya tentang Allah, semakin takut. Semakin takut. Nah, maka ini kalaulah Imam Ahmad bin Hanbal saja demikian sikapnya, apalagi saya dan kita semuanya. Apa yang kita punya? Belum apa-apa dan sangat bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Maka tidak penting juga kita itu sekali lagi untuk disanjung, membutuhkan sanjungan pujian orang. Ketika tidak disanjung, berhenti beramal baik, berhenti untuk Islam. Maka jangan demikian. Kenapa? Allah Maha tahu itu. Allah tidak menyanyiakan apa yang kita lakukan, dan yang kita lakukan masih jauh dari yang seharusnya kita lakukan. Karena senantiasa mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqomah dan tetap terus mencari ilmu dan mengamalkan ilmu, kemudian berupaya bisa meniti tadi, mengikuti jejak kaum salafun saleh. Kemudian berikutnya yang terakhir, bisa agak panjang di sini, tapi ini pelajaran yang benar-benar menyentuh pelajaran ini. Yaitu Muhammad bin Munkadir. Dari Muhammad bin Munkadir, qala, ia mengatakan, kanat li sariyatun fi masjid Rasulillah SAW, ajlisu usolli ilaiha bilaili fa faqahata ahli madinati sanatan fa kharaju yastasquna falam yusqaw falamma kana min al-laili sallaitu isya al-akhirah fi masjid Rasulillah SAW thumma jitu fatasanatu ila saniyah faja'a rajulun aswad ta'luhu safratun mutazirun bikisa'in wa ala raqabatihi kisa'un asghar minhu fataqaddama ila saniyah allati baini wa baina yadayya wa kuntu khalfahu faqama fasalla rak'ataini thumma jalasa faqala ay rabbi kharaja ahlu haram nabika yastaskuna falam tuskihim fa ana aqsam alaika lama saqaitahum. Qala Ibnu Munkadir fakultu majnun. Qala fama wada'a yadahu hatta sami'tu ar-ra'da thumma ja'at as-sama' bi syai'in minal matar ahammani ar-ruju' ila ahli falamma sami'a al-matar hamidallaha bima hamida lam asma' bimithliha qattu. Coba sampai sini dulu kita terjemahkan, kita perhatikan. Muhammad bin Al-Qadir, dari Muhammad bin Al-Qadir dia mengatakan, yakni kanat li sariyah fi masjid Rasulillah, aku memiliki, jadi sariyah itu kayak tempatnya, yakni di masjid Rasulullah SAW,
yang aku gunakan untuk duduk, aku duduk dan aku usolli ilaiha. Demikian juga yang aku bisa sholat menghadapnya di malam hari, maksud, dan aku sholat ilaihi bilaili, di waktu malam. Kemudian faqahat ahlul Madinah, suatu hari atau suatu kali penduduk Madinah mengalami qahtun, itu semacam ya kekeringan atau paceklik ya. Sanatan, jadi tahun-tahun kekeringan atau paceklik. Lalu fakharuju, lalu mereka keluar untuk istisqa, minta hujan. Tapi wa falam yusqau, tapi pun tidak diturunkan hujan kepada mereka. Kemudian falamma kana minal laili, lalu di waktu malam, pada malam harinya, sholaitu isya'al akhirah, disebutkan yaitu biasa aku lakukan sholat di akhir waktu di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semajitu, lalu aku mendatangi tempat yang khususku. Fatasanattu ila sariyati, lalu aku menyandarkan diriku ke menyandarkan tubuhku ila sariyati, ke tempatku itu. Faja'a rajulun aswad, lalu tiba-tiba datanglah seseorang lelaki yang aswad. Ini ingat, perhatikan ini, seorang lelaki datang, orang ini hitam, aswad. Ta'luhu safratun mutazilun bi kisain, maksudnya yakni hitam legam bertutup kepada kepala kuning, maksudnya kepalanya ditutupi dengan kain kuning, di mutazilun bi kisain, kemudian mengenakan sarung mutazilun bikisain, wa ala raqabatihi, dan pada lehernya ada kisaun asfaru minhu, di lehernya ini tergantung kain yang lebih kecil dari itu. Fataqaddama ila sariyah, lalu orang ini, laki-laki ini mendekati tempat di depanku, yaitu tempat yang antara aku dan antara depanku, maksudnya berada di depanku. Wa kuntu khalfahu, dan aku berada di belakangnya. Faqama, lalu ia berdiri, lalu sholat 2 rakaat, cuma duduk, kemudian duduk, cuma jalasa. Faqala, lalu ia berdoa. Dia sholat 2 rakaat di situ, kemudian habis itu berdoa. Ay Rabbi, wahai Rabbku, kharaja ahlu haram min nabiyika, yaitu penduduk negeri yang Nabi Muhammad, penduduk Madinah ini telah keluar untuk apa? Yastaskuna, minta hujan. Akan tetapi falam tuskihi, engkau pun tidak menurunkan hujan kepada mereka. Dan aku bersumpah atas namamu turunkanlah hujan. Lama sampai tahun, turunkanlah, minta, maksudnya bersumpah untuk minta hujan. Qala Ibnu Munkadir, ini intinya begini, orang ini banyak orang penduduk Madinah keluar minta hujan, enggak turunkan hujan. Maka orang ini, orang yang hitam ini, ya dianggap orang biasa hitam. Kemudian sholat 2 rakaat di situ, kemudian berdoa kan minta diturunkan hujan. Ibnu Munkadir mengatakan fakultu majnun, orang ini gila ini orang ini. Ya. Jangan-jangan orang ini adalah gila. Qala, lalu ia mengatakan fama wada'a yadahu, maka tidaklah ia meletakkan tangannya, dia menurunkan tangannya, hatta sami'tu ra'da, belum sampai ia menurunkan tangannya, aku sudah mendengar petir. Petir kan tanda turun hujan. Kemudian langit pun jadi menurunkan hujan. Langit pun menurunkan hujan. Ahamani aruju ila ahli, yang menjadikan jadi aku segera ingin kembali kepada keluargaku. Ahamani aruju ila ahli. Falamma sami'al matar, ketika ia mendengar turun hujan, doanya langsung dikabulkan. Langsung turun hujan.
Dia memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah aku mendengar, seperti pujian-pujian tersebut sama sekali belum pernah aku dengar. Ini. Ya sangat saking apa senangnya. Banyak orang satu kampung, satu kota minta hujan gak diberi, sementara ia betul-betul minta kepada Allah akan turun hujan, kemudian dikabulkan oleh Allah. Qala, thumma qala. Ibnu Mukathir mengatakan, kemudian ia berkata, wa man ana haitsu istajabta li, ya Allah, siapakah aku ini? Aku ini siapa? Hingga engkau mengijabahi doaku. Artinya ketika dikabulkan doanya, ini sangat terenyuh. Mungkin di antara kita juga pernah mungkin begitu. Kita minta sesuatu kepada Allah, padahal kita ya siapalah kita. Kemudian ternyata doa kita dikabulkan oleh Allah. Apa kira-kira perasaan kita? Ya itu semakin ya bersyukur, ya bersyukur, senang, ya campur terharu, gitu kan. Contohnya saja sederhana, misalkan Anda sebelum bangun tidur, sebelum tidur berdoa, ya Allah, misalkan, ya Allah, saya kepingin sholat malam, tolong bangunkan saya ya Allah jam 3 misalkan. Jam 3 bangun Anda, pas sebagaimana yang Anda minta. Ini sederhana ini. Ini akan semakin iman kita. Ini biasanya ketika saat kita sendirian tadi itu, mengadu kepada siapa? Hanya kepada Allah. Di kala itu, misalnya contoh, ini lebih kita semakin beriman, semakin dekat, semakin yakin dengan Allah. Ini juga mengatakan, wa man ana haitsu istajabta li, siapakah aku ini ya Allah sampai engkau mengabulkan doaku. Walakin uttu bihamdika wa uttu bitaulika. Ini jadi setelah mengatakan itu, jadi siapa aku dan apa kedudukanku sehingga engkau mengabulkan doaku di situ. Akan tapi aku tetap berlindung dengan memuji dirimu dan berlindung dengan pertolonganmu. Wa uttu bitaulika. Thumma qama fatawassaha bi kisaihi alladhi kana mutaziran bihi wa alqa al-kisa al-akhar alladhi kana ala dharihi fi rijlaihi. Thumma qama falam yazal qa'iman yusalli hatta idza akhassa as-subha sajada wa autara wa shalla rak'atay subhi thumma uqimati sholatu subhi fadakhala fi sholati ma'an nas wa dakhaltu ma'ahu. Falamma salama al-imam qama fa kharaja wa kharajtu khalfa hatta intaha ila babil masjid. Fa kharaja yarfa'u saubahu wa yakhudhu al-ma. Fa kharajtu khalfahu rafi'an saubi akhudhu al-ma falam adri aina dhahab. Coba silakan dibaca di situ ya, di bukunya, lihat, perhatikan situ. Kita ambil intinya, kita ambil pelajaran dari kisah ini. Yakni setelah itu kemudian laki itu mengenakan kain yang digunakan untuk menyelimuti tubuhnya. Lalu kain yang bergantung di punggungnya ia turunkan ke kakinya. Setelah itu ia sholat. Lalu setelah itu dia mengerjakan sholat malam. Ia terus melakukan sholat itu sampai ketika merasa hampir subuh, maka ia kemudian dikumandangkan iqamah subuh. Cuma iqamah di sholat subuh. Fadakhala fi shalah, ia pun ikut sholat. Ini bersama orang-orang. Maksudnya dia sholat qobliyah subuh. Setelah itu ya, dia ketika merasa sudah mau subuh, ia akan sholat witir dan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Kemudian dikumandangkan iqamah subuh, iqamah sholat. Lalu ia pun masuk ke dalam sholat, ikut sholat bersama orang-orang. Wa dakhaltu ma'ahu, aku pun ikut bersamanya, masuk di situ juga. Kemudian ketika imam telah salam, ia segera berdiri dan keluar. Maka aku pun keluar mengikutinya di belakangnya. Sampai ketika ia sampai di pintu masjid, ia keluar dengan mengangkat pakaiannya. Jadi khawatir supaya tidak terkena air, kena banjir, terkena air. Fa kharaju, aku pun berjalan bersamanya
dengan juga mengangkat pakaianku dan berjalan di genangan air. Falam adri, lalu aku tidak tahu kemana dia pergi. Cepat menghilang dia. Tidak tahu, tidak diketahui. Khawatir kalau diketahui orang yang dia lakukan itu, padahal memang ada yang mengetahui, tapi orang ini tidak tahu. Di malam selanjutnya, ia mengatakan situ, sama sholaitu al-isya, aku sholat isya di masjid Rasulullah SAW. Tsumma ji'tu ila sariyati, kemudian aku pun mendatangi tempatku, dan aku watafasatu ilaiha, kemudian aku berbaring di sana. Wajah, lalu laki-laki itu pun datang lagi. Faqama fatawassaha bi kisai wal qisa dan ila akhirih, disebutkan di sini. Ya, laki-laki datang berdiri seperti biasanya, ia menyelimuti tubuhnya dengan kain, sementara kain lainnya yang berada di punggungnya ia letakkan di kedua kakinya. Kemudian melakukan sholat dan terus melakukan sholat sampai ia khawatir kalau datang waktu subuh, lalu ia melakukan sholat witir dan 2 rakaat sunnah fajar. Setelah itu iqamah dikumandangkan, ia langsung sholat berjamaah. Aku pun turut bersamanya. Ketika imam telah mengucapkan salam, ia keluar, sama yang dilakukan dengan yang pertama. Aku juga keluar mengikutinya. Ia berjalan dengan lekas, dengan cepat. Aku pun mengikutinya hingga sampai ke sebuah rumah di Madinah yang kuketahui. Aku pun kembali ke masjid. Wa raja'tu ila masjid. Falamma talat syams, ketika matahari telah terbit, wa sholaitu, dan aku telah sholat, kharastu hatta ataitu dar. Aku keluar hingga aku sampai di rumah itu, rumah yang tadi dimasuki orang itu. Fa idza ana bihi qaidun yakhruju wa idza huwa iskaf. Dan akhirnya kudapati dirinya sedang duduk menjahit iskaf, dan ternyata ia seorang tukang sepatu, tukang sol iskaf. Bayangkan, adakah orang kira-kira menganggap seseorang yang tukang sepatu, tukang jahit, menerima sol sepatu gitu, dianggap orang yang kayaknya orang yang biasa-biasa lah mungkin dianggap orang biasa-biasa, nggak terkenal orang ini, tukang sol. Ternyata apa? Sholat malam, tidak ada yang tahu, berdoa kepada Allah di saat semua penduduk kota itu berdoa minta hujan, nggak diturunkan hujan, dia berdoa, dia sendiri berdoa pada Allah, minta pada Allah diturunkan hujan, dikabulkan doanya. Siapa? Tukang sepatu iskaf ini. Jadi kemudian akhirnya di sana disebutkan wa idza wa iskaf falamma ra'ani, ketika ia melihatku, katanya arafan, ia telah mengenalku, yaitu siapa? Ibnu Mukadir. Wa qala Aba Abdillah, wa Abu Abdillah, marhaban, selamat datang. Alaka haja, apakah kamu ada kepentingan, ada keperluan, adakah yang bisa saya bantu? Mungkin semacam itu. Turidu an a'mala laka khuffan, apakah kamu ingin aku membuatkan sepatu untuk? Karena itu kan sepatu. Fajalastu fakultu, aku duduk pun aku mengatakan, alasta sohibi bariha al-ula, bukankah engkau temanku di malam yang pertama itu? Di saat dia berdoa dan turun hujan, langsung mendadak faswadda wajhu, maka wajahnya langsung menghitam dengan itu. Wa sahabi, dan ia berteriak keras kepadaku. Wa qala Ibnu Munkadir, ma anta wadaka, marah maksudnya, tidak suka itu. Jadi Ibnu Munkadir, apa urusanmu dengan kejadian itu? Ma anta wadaka. Qala wa ghadiba, Ibnu Munkadir mengatakan dan dia marah. Qala fa baraktu wallahi minhu wa qultu akhruju min indihi al-an. Jadi aku segera meninggalkannya, aku mengatakan sekarang juga aku keluar dari tempat ini. Ini demikian juga malam yang ketiga. Intinya di sini apa? Ini menunjukkan bahwasanya setelah itu dia tidak diketahui, semua pakaiannya, semua sepatu, semuanya pergi setelah itu. Supaya takut terkena, pergi dan dicari di rumah-rumah di kota itu, tidak ada, tidak ditemukan. Ini hampir sama dengan Uwais Al-Qarni, ya kan? Kisahnya diberi doa yang mustajab. Siapa orang minta didoakan, dikabulkan oleh Allah. Khawatir terkena,
Jangan-jangan nanti banyak orang pada berdatangan minta doa ini, doa itu, pergi menghilang. Tidak senang ketika dikenal orang. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari ini semuanya. Jadi ini menunjukkan apa? Ketauhidan kepada Allah. Kalau orang sudah bertauhid kepada Allah, sudah nggak peduli dengan orang. Apakah orang itu mau mengenalnya apa tidak? Apakah orang itu mau memujinya atau tidak? Nggak peduli. Yang penting tadi itu dekat dengan Allah. Mudah-mudahan ketika kita termasuk orang dikenal oleh Allah dan ketika kita bermunajat, ini didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Ini menjadi apa? Pelajaran yang sangat penting bagi kita, la siyama lebih-lebih di zaman kita sekarang ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa untuk mencontoh yakni akhlak-akhlak salafun saleh radhiyallahu anhu. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.